Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada subtema 3, pada tema 7 melanjutkan yang materi kemarin. Kita akan membicarakan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Pada saat ini komunikasi itu berkembang sangat pesat sekali. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya apa? Setiap orang itu memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Jadi manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Nah, saat bersama-sama itu satu sama lain, antara manusia satu dengan yang lainnya berkomunikasi. Dan kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Nah, saat berkomunikasi kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Pada zaman dahulu ruang komunikasi manusia itu sangat terbatas. Nah, saat ini kita wajib untuk bersyukur bahwa teknologi komunikasi itu makin berkembang. Kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, dengan siapa saja dan di mana saja. Nah, mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup kita itu semakin berkembang juga. Baik, pada pembelajaran 1 yang kita akan pelajari kali ini, coba perhatikan gambar yang ditampilkan ini. Nah, ini ada seorang tukang pos yang sedang membawa atau mengantarkan surat. Jadi pada saat itu, pada sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah dari sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Nah, saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi, Siti, Dayu dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Sekarang coba kita simak tentang sejarah komunikasi. Di dalam teks ini akan disampaikan sejarah komunikasi. Nah, coba kamu perhatikan teks berikut. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Lalu di Indonesia dikenal adanya kentungan. Nah, kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet, manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jaringan atau jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Dari teks singkat yang sudah kita baca ini, kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya perkembangan komunikasi yang ada di dunia ini, mulai dari yang sangat sederhana menjadi alat komunikasi yang canggih seperti yang saat ini kita manfaatkan. Nah, dari teks yang telah dibaca tadi, kita akan mencoba mengingat kembali tentang kalimat pokok dari setiap paragraf. Jadi setiap teks yang dituliskan atau yang kita baca, di situ mengandung kalimat pokok. Maka coba kita berlatih untuk menemukan kalimat pokok dari setiap paragraf yang terdapat pada teks yang tadi sudah kita baca. Nah,
Ya, apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf tadi? Nah, coba kita pilah satu persatu dari paragraf 1. Nah, untuk paragraf 1 kita bisa mengetahui dari teks tadi untuk kalimat pokoknya. Nah, kita lihat di sini adalah iya benar. Jadi di paragraf 1 kalimat pokok terletak pada kalimat pertama, yaitu komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Jadi bisa kita tuliskan di sini sebagai kita mengingat setiap paragraf. Di setiap paragraf itu ada gagasan utamanya. Di paragraf 1 kita bisa mengetahui bahwa gagasan utamanya yaitu komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ini untuk yang paragraf 1. Kemudian kita coba cari gagasan pokok atau gagasan utama untuk paragraf 2. Nah, kita perhatikan paragraf 2. Paragraf 2 dimulai dari sini. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai kalimat pokoknya atau gagasan utamanya. Nah, jadi paragraf 2 adalah gagasan utamanya ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Nah, ini untuk paragraf 2. Kemudian untuk paragraf 3. Paragraf 3 bisa kita lihat dari paragraf di sini, yaitu salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Kemudian untuk paragraf yang keempat, perhatikan di teks berikut. Pada paragraf keempat ini mulailah kemudian komunikasi berkembang modern seperti saat ini. Dan ini kita ketahui dari gagasan utama atau kalimat pokoknya, yaitu saat ini ada jaringan internet. Ini adalah kalimat pokoknya. Jadi saat ini ada jaringan internet. Baik, berikutnya komunikasi seseorang dengan orang yang lain itu bisa juga dilakukan dengan membuat simbol-simbol tertentu. Nah, simbol-simbol itu misalkan bisa sering kita temukan di suatu tempat, misalkan kalian pergi ke kolam renang. Nah, jadi sebagian besar bumi itu kan terdiri dari air ya. Oleh karena itu kita harus bersahabat dengan air. Air itu dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Nah, saat berada di kolam renang misalkan, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Nah, tanda-tanda inilah yang menjadi bentuk komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak harus dengan bersuara, tetapi bisa dengan tanda-tanda. Tanda bahaya itu menyampaikan pesan agar kita selalu berhati-hati. Contohnya ini. Nah, ini tanda aturan di kolam renang yang perlu kita ketahui. Ini contohnya. Nah, kadang ketika kita ke kolam renang itu ada yang menunjukkan kedalaman kolam renang itu. Jadi dituliskan kedalamannya di kolam renang itu. Maka ini adalah untuk kita berhati-hati ketika ke kolam renang. Atau contohnya seperti tanda ini. Tanda ini adalah ada orang yang mendorong orang lain ini, kemudian dikasih tanda merah ini. Nah, ini adalah larangan untuk mendorong orang lain agar tidak tercebur ke dalam kolam renang. Atau ada tanda yang ini maksudnya adalah dilarang terjun di kolam dangkal. Nah, maka kemudian ada dikasih tanda ini.
Karena ini kolamnya dangkal, maka kemudian diberi tanda ini. Jangan sekali-kali kita terjun di situ, berbahaya. Nah, kalau kita terjun di kolam yang dangkal, membahayakan diri sendiri. Nah, berikutnya, nah ini ada tanda seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah dilarang berenang sendiri. Maksudnya ketika berenang itu harus ada yang mengawasi, biar ketika terjadi sesuatu ada yang membantu. Kemudian perhatikan, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Bisa jadi tepi kolam renang itu adalah tepi yang licin, sehingga kita dilarang untuk berjalan-jalan di situ karena membahayakan, bisa terpleset, bisa terjatuh, kemudian tercebur ke dalam kolam. Maka kita harus berhati-hati dan selalu perhatikan bentuk-bentuk komunikasi yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti di kolam renang itu. Berikutnya, perhatikan teks tentang alat komunikasi tradisional dan modern berikut ini. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Setelah membaca teks singkat tadi tentang alat komunikasi tradisional dan modern, kalian pasti sudah bisa membedakan mana yang termasuk alat komunikasi tradisional dan mana yang termasuk alat komunikasi modern. Jadi dengan seperti itu kalian bisa membedakan. Contohnya yang termasuk alat komunikasi tradisional tadi di dalam teks itu disebutkan contohnya apa, misalkan ya ada daun lontar, kemudian ada prasasti, ada gong. Nah, kemudian kalau masa modern kita bisa mengetahui alat komunikasi yang modern contohnya apa, ada telepon, kemudian ada telegraf, kan? Kemudian ada juga saat ini dengan menggunakan internet. Coba sekarang perhatikan, saat ini kan di antara kalian semuanya pasti memiliki telepon genggam ya, atau smartphone. Kita harus mengetahui sejarahnya ya. Atau di rumah juga ada yang memiliki telepon rumah. Nah, coba perhatikan teks berikut yang menceritakan tentang sejarah penggunaan telepon. Perhatikan sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Nah, berdasar hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya, ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Nah, ternyata itu ya untuk sejarah telepon itu. Seperti itu, dulu hanya jangkauannya 8 mil, kalau sekarang sudah seluruh dunia bisa dijangkau dengan menggunakan alat komunikasi berupa telepon. Kita komunikasi itu setiap hari, setiap saat itu selalu berkembang atau mengalami perkembangan. Nah, nanti di rumah kamu bisa juga berkreasi, membuat karya tiruan dari telepon. Bagaimana caranya? Nanti kalian bisa mempraktekkan di rumah membuat telepon kaleng.
atau kaleng nanti bisa diganti dengan menggunakan gelas cup atau bekas minuman air mineral itu ya. Nah, alat dan bahan yang bisa kalian gunakan diantaranya nanti menggunakan benang, kemudian ada juga kaleng bekas. Nah, untuk melubangi kaleng itu atau cup plastik itu, cup bekas air minum mineral itu, kamu nanti bisa meminta bantuan kepada orang tuamu untuk melubanginya. Nah, lalu kemudian setelah dilubangi, masukkan tali ke dalam lubang tadi. Nah, buat simpul di ujung tali biar ketika ditarik nanti tidak terlepas lagi. Jadi masukkan ke dalam lubang ini ya. Jadi di sini ada lubang, nanti kamu masukkan ke dalam ini. Nah, kemudian di ujungnya ini nanti dibuat simpul biar apa, ketika ditarik talinya ini nanti tidak terlepas dari kaleng atau plastiknya tadi. Nah, setelah itu buat juga di kaleng yang satunya. Nah, tadi kan kalengmu ada 2. Nah, buat juga di kaleng yang satunya seperti ini. Nah, setelah itu nanti telepon kaleng sudah siap digunakan. Jadi dua-duanya kaleng nanti ada talinya yang menjulur seperti ini, dan cara menggunakannya nanti kamu bisa mempraktekannya dengan adikmu atau dengan orang tuamu. Satu di sisi sebelah kanan, satu di sisi sebelah kiri. Kemudian ditarik, ini harus talinya ini harus lurus, ditarik begitu. Yang satu nanti mendengarkan, satunya berbicara. Nanti insya Allah akan terdengar suaranya dari dalam kaleng itu. Tapi bersuaranya nggak usah keras, bersuara pelan saja nanti akan terdengar. Nah, nanti kalian bisa mencoba di rumah membuat keterampilan seperti itu. Ya, ini menunjukkan apa? Ternyata suara itu bisa merambat gitu ya dari media tali ini. Jadi ini penampilan telepon kaleng akan semakin menarik nanti jika kalian tambahkan hiasan pada kalengnya tersebut. Salah satunya dengan motif hiasan, yaitu dengan pola hiasan dari Toraja. Seperti apa hiasan dari Toraja itu? Nah, dari seperti ini. Nanti kamu bisa membuat sendiri, menggambar pola seperti ini kan mudah ini dengan garis-garis seperti ini, atau nanti kalian bisa juga mendownload dari internet kemudian dicetak dan ditempelkan untuk menghias. Nah, pola seperti ini, atau ada pola yang lainnya seperti yang ini. Nah, ini ada namanya pola Pak Polok Songkang, susah sekali ya namanya. Ada juga pola Pak Tangko Patung. Nah, ini yang sebelah kanan ini seperti ini ya. Nah, ini adalah polanya yang disebut dengan Pak Tangko Patung. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang ini pola Pak Polak Songkang. Nah, ini buat menghias teleponmu tadi akan terlihat lebih menarik atau lebih indah. Nah, kalau yang ini namanya motif Pak Sulan Sang Bua. Nah, ini yang sebelah kirinya ini lebih mudah nyebutnya, atau yang lebih mudah lagi yang ini, pola yang sebelah kanannya ini namanya motif Pak Kolong Bukuk. Nah, lucu-lucu ya namanya. Nah, tapi ini adalah kebudayaan dari Indonesia yang harus kita ketahui dan kita banggakan. Nah, ini dari pola hiasan dari Toraja. Nah, demikian pelajaran kita kali ini. Nanti silahkan dipelajari benar-benar. Jika ada kendala, nanti silahkan disampaikan kepada Ustadz. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.